You are now unmuted. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 menit, untuk webinar hari ini, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Fathia Ayashi selaku pemateri, serta teman-teman magang PT Central Artificial Intelligence yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar Hard Skill PT Central Artificial Intelligence. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anne Raihan Fahrani, Intern Divisi Community Manager and Partnership yang merupakan moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan susunan acara webinar pagi ini. Untuk sesi pertama adalah sesi pembukaan, sesi kedua adalah sesi penyampaian materi, sesi ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah sesi penutup. Untuk webinar Hard Skill kali ini akan dibawakan oleh Kak Fathia Ayashi yang merupakan mentor Sales and Digital Marketing dengan pembahasan yang diangkat adalah mengenai pengenalan digital marketing, marketing organic and paid, dan digital marketing mix. Oke, sebelumnya kita sapa dulu untuk Kak Fathia. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ana dan teman-teman semua. Oke, selamat pagi Kak. Udah siap ya Kak pagi ini? Siap dong. Oke, nah karena Kak Fathia sudah siap, maka sesi selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Nah, bagi teman-teman nih diharapkan untuk mendengarkan ya dengan hikmat materi kali ini, karena materi kali ini sangat menarik sekali nih ya bagi kita, dan juga bagi teman-teman yang mungkin di sela-sela penyampaian materi ini memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi untuk Kak Fathia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ana. Boleh You are now muted. share screen ya? Oh, iya Kak. Sebentar. Apa sudah terlihat ya Kak? Mengabaikan digital marketing itu seperti merepresentasikan bisnismu tanpa adanya audiens. Quotes by Jason. Next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan selamat datang di webinar kita hari ini yang akan membahas terkait dengan digital marketing. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fathia Ayasi ya, mungkin dari teman-teman ada yang baru bergabung sebelumnya gitu. Salam kenal ya teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu di webinar hari ini. Semoga bisa saling aktif ya teman-teman, nanti akan ada beberapa interaksi gitu, jadi boleh banget nanti teman-teman ikut jawab di kolom chat gitu dan disiapkan pertanyaannya di akhir sesi. Next. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang digital marketing? Boleh dong tulis di kolom chat yang kalian tahu tentang digital marketing, atau ketika mendengar kata digital marketing apa sih yang pertama kali kalian pikirkan? Sosial media, iklan, pemasaran lewat internet. Oke. Jualan produk menggunakan internet, e-commerce. Oke. Ya benar ya teman-teman semua, jadi emang digital marketing itu luas banget ya.
digital marketing itu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, tujuannya adalah untuk menarik calon konsumen secara cepat dan efisien. Kalau misalnya dulu mungkin marketing yang dipakai masih mouth to mouth gitu, antara mulut ke mulut gitu, kayak kalau ada produk bagus atau misalnya ada jasa yang sesuai gitu dengan kita gitu, kita misalnya ngasih tahu ke orang terdekat kita gitu, tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu daripada internet. Dengan adanya digital marketing ya, itu bisa cepat sekali gitu menyebar informasi gitu loh. Tentunya ini harus dimanfaatkan juga ya oleh marketing gitu supaya perusahaan bisa bertumbuh. Next. Oke, selanjutnya ada digital marketing advantage. Nah, keuntungan apa sih ketika kita semua memakai digital marketing? Nah, tentunya banyak banget ya teman-teman keuntungannya. Nah, yang pertama, precise targeting gitu. Tentunya akan bisa mendapatkan target yang tepat gitu. Bisa disesuaikan misalnya platform digital marketingnya gitu, seperti yang teman-teman tahu ya, tentunya di satu platform dengan platform lainnya itu kan beda-beda ya, beda-beda, misalnya penggunanya apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki, terus dari daerahnya ya, kalau misalnya teman-teman ikut di webinar saya yang sebelumnya itu kan membahas terkait dengan itu ya, research dan analisis marketing gitu. Nah, di situ ya kalau misalnya udah tahu platform digital marketing seperti apa sih yang sesuai dengan target kita, terus kayak ads-nya ya, ads itu kalau misalnya teman-teman tahu ya, iklan itu bisa didetailkan gitu, targetnya mau yang seperti apa, mau disebarkan ke orang-orang yang seperti apa gitu. Makanya sebelum digital marketing perlu ilmu yang sebelumnya udah saya bawakan ya, itu terkait dengan research and analysis itu. Kemudian yang kedua ada real time optimization. Jadi dengan adanya digital marketing ya, itu real time gitu. Kalau misalnya nih dulu masih pakai pamflet atau koran gitu. Nah, itu kan penyebarannya lebih lama ya, membutuhkan waktu gitu. Dari ke satu tempat ke tempat lainnya membutuhkan waktu gitu. Tapi dengan adanya digital marketing itu real time gitu. Misalnya teman-teman mau posting aja uh, belum ada 1 detik gitu ya ke posting, udah dilihat sama temen yang lain gitu. Nah, itu berarti real time kan, cepet banget informasi tersebar dengan adanya uh, digital marketing ini. Nah, kemudian measurable itu terukur ya. Jadi digital marketing itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat misalnya kayak kalian nyebarin posting ya, posting-posting di sosial media itu kelihatan gitu, viewersnya berapa, yang like berapa, dan sebagainya gitu. Jadi bisa terukur gitu. Sedangkan kalau misalnya informasi yang mungkin jadul ya, itu kan nggak terukur ya, nggak tahu udah nyebar aja, tapi nggak terukur nih berapa orang sih yang dapat informasi ini gitu. Tapi kalau ada digital marketing, semuanya tuh ada datanya gitu, kelihatan gitu, bisa terukur. Lalu selanjutnya build engagement ya, tentunya dengan area digital marketing itu bisa membangun engagement ya. Pasti teman-teman udah tahu kan ya, engagement di sosial media gitu ya, yang penting banget. Nah, dengan adanya digital marketing ini tentunya bisa membangun engagement gitu. Kemudian ada personalized communication. Nah, ini komunikasi personal ya teman-teman, kayak misalnya nih teman-teman yang melakukan sales activity atau misalnya di DM ya, di DM Instagram, email marketing gitu yang secara pribadi gitu ya. Digital marketing juga bisa untuk personalized communication gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, CRM nanti aku akan jelasin, itu bisa lebih spesifik lagi, misalnya antara memperlakukan klien A dan klien B itu nggak bisa sama gitu misalnya, atau data satu dengan data yang lainnya itu nggak bisa sama gitu, karena disesuaikan gitu, di personalize gitu, disesuaikan bagaimana yang cocok untuk mereka gitu. Kemudian cost efektif. Nah, tentunya dengan adanya digital marketing ya, biaya juga lebih terjangkau gitu. Kalau dulu ya
untuk marketing konvensional ya, itu pasti kan membutuhkan cost lebih untuk misalnya untuk distribusinya gitu dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau dengan area digital marketing itu nggak memerlukan SDM yang banyak ya, tapi bisa dimaksimalkan dengan adanya internet gitu. Kemudian ada higher ROI. Nah, ROI ini adalah return of investment. Jadi misalnya nih teman-teman ngasih modal untuk ads, misalnya di Facebook atau Instagram ads gitu ya, teman-teman mengeluarkan modal. Nah, semakin tinggi modal yang dikeluarkan, semakin besar juga kesempatan untuk bisa dapat uangnya gitu. Kalau misalnya modalnya kecil, ya segitu juga gitu yang didapatkan gitu. Jadi digital marketing ini juga bisa berpengaruh ya ROI-nya dari segi budget gitu. Dan tentunya cost yang dikeluarkan bisa lebih kecil gitu daripada marketing-marketing yang secara tradisional ya gitu. Jadi higher ROI. Next. Nah, selanjutnya adalah digital marketing strategi. Nah, udah dijelasin kan ya sebelumnya kalau strategi digital marketing itu penting banget. Karena kalau misalnya digital marketing tanpa adanya strategi, tanpa direncanakan gitu, itu sama aja kayak merencanakan kegagalan gitu. Jadinya cuman kayak buang-buang waktu, cuman asal-asalan posting gitu. Nah, makanya adanya digital marketing ini juga harus diawali dengan strategi gitu. Kalian harus paham dulu akan strategi apa sih yang ada di dalam digital marketing itu sebelum melakukan aktivitas digital marketingnya. Nah, yang pertama ada research ya. Itu udah dijelasin ya di webinar yang sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua juga internet business analysis udah dijelaskan juga di webinar sebelumnya bahwa abis di research nih udah dapat datanya itu bisa dianalisis gitu. Dengan adanya data kita bisa analisis keputusan apa yang akan kita buat. Misalnya dari research yang ada ya, misalnya di Central AI misalnya itu pengguna POS misalnya lebih banyak dapat dari Instagram gitu. Mereka mengetahui dari Instagram misalnya. Nah, dari situ dianalisis kan, oh berarti benar nih kita harus memaksimalkan Instagram gitu. Nah, uh, setelah dianalisis bisa mendapatkan keputusan gitu. Akhirnya bisa dibangunlah komunitasnya, dibangun sosial medianya ya dibangun gitu dari hasil keputusan analisis itu kita bisa membangun ide-ide baru juga. Nah, kalau sudah dibangun ide-idenya tentunya bisa diimplementasikan gitu ya dari situ diimplementasikan ide-idenya gitu, digital marketingnya dilakukan gitu, berbagai cara digital marketing ya banyak banget ya itu bisa dilakukan gitu, yang akhirnya bisa termeasure gitu, bisa diukur gitu. Kalau udah diimplementasikan tentunya bisa diukur ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kayak kelihatan viewersnya berapa atau jumlah kliknya berapa gitu, itu semuanya kelihatan gitu dengan adanya digital marketing. Nah, setelah itu manage results gitu. Misalnya kita digital marketingnya tujuannya untuk mengumpulkan data kontak UMKM nih misalnya ya, teman-teman CMP ya misalnya mengumpulkan data UMKM gitu. Nah, dari hasilnya itu di manage nih, ini gimana nih nextnya diapain gitu. Nah, baru bisa diolah lagi gitu. Jadi dari digital marketing itu ya, dari proses digital marketing itu hasilnya juga bisa dikembangkan lagi gitu. Barangkali dari digital marketing itu bisa dikembangkan lagi ke arah IT-nya gitu ataupun ke arah lain-lainnya ya. Jadi emang digital marketing ini juga berdampak ke banyak bidang gitu. Next. Oke, sekarang ada tipe of
digital marketing. Jadi banyak banget ya teman-teman, mungkin dari awal ya, di zaman kita kecil dulu mungkin baru ada iklan-iklan di radio atau di TV gitu. Nah, tapi sekarang tuh udah banyak banget ya digital marketing yang bisa dilakukan gitu. Ada electronic billboards, terus SEO, pay per click, terus ada social media marketing, content marketing, email marketing, influencer marketing, viral marketing, and mobile marketing ya. Banyak banget ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman udah paham nih ya yang ada di sini semuanya. Mungkin aku akan ngejelasin yang teman-teman nggak terlalu dalam aja memahaminya gitu, tapi untuk yang secara umum semoga teman-teman udah pada paham ya. Oke, kita next. Ya, dari beberapa tipe digital marketing tadi, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, itu ada yang organik dan juga yang paid gitu. Nah, organik versus paid marketing ini punya kelebihan masing-masing ya, punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi organik ini mungkin butuh waktu gitu untuk mendapatkan hasilnya, karena kan namanya organik harus riset dulu misalnya, terus kontennya atau isi artikelnya misalnya harus berkualitas gitu biar bisa engage gitu. Jadi butuh waktu gitu untuk benar-benar bisa menaikkan organic marketing gitu. Nah, kalau paid itu cenderung instan ya, namanya juga berbayar gitu ya. Jadi langsung bisa kelihatan hasilnya gitu karena begitu kita bayar, kita set nih mau iklannya kapan, langsung jalan gitu, langsung tersebar dengan cepat gitu. Jadi lebih instan. Nah, kalau organik itu bagus untuk membangun relationship gitu. Bukan relationship yang gimana-gimana ya, tapi relationship antara perusahaan dengan customer gitu. Jadi kita bangun hubungan, kita bangun interaksi ya di dalam sosial media dan juga digital marketing lainnya gitu. Kita bangun interaksi dengan audiens, terus kita bangun awareness ya. Kita bikin orang-orang tuh tahu gitu sama brand kita gitu. Nah, kalau misalnya yang paid itu lebih tertarget ya, lebih tertarget sesuai market gitu. Jadi namanya bayar ya biasanya kita ada detailnya ya, mau disebarkan ke market yang seperti apa gitu, dispesifikin gitu. Makanya kemarin di webinar yang lalu diajarin kan bagaimana cara untuk research and analysis market gitu. Nah, dari sini ya dipakai untuk paid yang terutama gitu untuk iklan, jadi udah tahu nih produk A itu cocoknya marketnya apa gitu, produk B cocoknya apa gitu. Terus kalau yang organik juga itu bagus banget untuk pertumbuhan jangka panjang gitu. Kenapa? Karena kan misalnya di sosial media ya, teman-teman misalnya kayak di Central AI nih udah rutin ngeposting nih setiap harinya gitu. Pokoknya udah ada jadwalnya. Nah, kalau misalnya next ya ada UMKM atau perusahaan yang tertarik dengan Central AI, misalnya berawal dari lihat satu post doang, tapi begitu mereka klik profilnya gitu, terus ngelihat oh postingan yang lain-lainnya juga bagus gitu. Nah akhirnya di follow kan, dan akhirnya bisa untuk jangka panjang juga udah terbangun relationship-nya dan bisa untuk bertumbuh jangka panjang juga gitu. Terus kalau yang paid itu idealnya untuk tujuan jangka pendek ya, makanya yang paid itu kan banyak banget ya kalau misalnya eh, di kalian lihat iklan-iklan yang mungkin lewat gitu di sosial media kalian itu eh, mereka di set tuh biasanya iklannya untuk berapa hari atau misalnya budgetnya berapa gitu. Jadi tujuannya jangka pendek. Jadi begitu budget itu habis, ya udah berhenti juga di situ gitu. Makanya sebenarnya maksimal juga ya untuk hasil paid marketing itu kalau untuk promosi-promosi yang bisa dibilang itu berjangka waktu, misalnya kayak kemarin ya 17-an, kemarin promosi-promosi 17-an itu banyak banget kan iklan-iklan yang lewat
yang terkait dengan promo 17-an gitu. Next. Oke, kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya organic marketing, mungkin itu kan butuh waktu ya, butuh riset gitu, butuh konsistensi ya untuk melakukan organic marketing gitu. Misalnya kayak buat artikel di blog gitu ya, atau di website perusahaan gitu. Nah, itu harus konsisten tuh, harus berkualitas ya, isi kontennya tuh harus berkualitas untuk bisa naik gitu. Nah, kalau misalnya yang paid ya, mungkin itu nggak membutuhkan lebih ya, nggak membutuhkan yang lebih, cuman kalau misalnya kontennya berkualitas itu akan semakin bagus juga untuk menuju ke arah closing juga ya, bisa menguntungkan perusahaan gitu, bisa akhirnya mendatangkan pelanggan gitu. Ya mungkin yang organik teman-teman udah paham lah ya, yang tanpa berbayar gitu. Kalau misalnya yang paid itu banyak banget ya yang teman-teman bisa pelajarin gitu, dan semuanya juga punya strategi masing-masing dan caranya masing-masing gitu. Jadi bisa disesuaikan nih, misalnya produknya itu cocok buat di ads di mana sih, di platform apa sih, apakah di Instagram ads, apakah di LinkedIn advertising, atau di mana gitu. Jadi disesuaikan juga gitu. Harus cari tahu ya, cari tahu platform mana yang kira-kira emang dipakai sama market kita, sama yang sesuai dengan market, yang sesuai dengan produk kita tuh di mana gitu. Mereka tuh ada di mana sih gitu. Mereka pakai sosial media apa sih gitu. Bisa juga ya dispesifikin ya. Yang penting pas di set ads-nya itu jelas gitu target marketnya, karena sayang banget kalau nggak dimaksimalkan, nggak didetailkan gitu ketika melakukan ads ya. Oke, next. Oke, nah ini salah satu macam digital marketing juga ya, search engine marketing namanya. Ini buat teman-teman yang penulis-penulis di blog atau di website Central AI ya, teman-teman technical writer boleh diperhatikan lebih jauh ya, terutama ya. Teman-teman yang lain juga boleh banget kalau mau tahu gitu. Jadi search engine marketing ini apa sih? Search engine marketing ini sebenarnya bagaimana caranya marketing ini bisa muncul di halaman pertama Google ya, atau search engine lainnya gitu. Misalnya ketika ngeklik keyword A gitu, terus misalnya artikelnya bisa ada di atas gitu. Nah itu kenapa sih? Kenapa mereka bisa ada di atas? Kenapa bisa ada di halaman pertama? Dia di halaman pertama itu juga udah keren banget kalau begitu di search udah ada di halaman pertama gitu. Nah itu adalah search engine marketing ya, bisa dari SEO ataupun PPC. Nah sebelumnya tapi SEM ini ya, atau search engine marketing ini ada juga yang berpendapat kalau SEM ini yang berbayar aja gitu, tapi ada juga yang berpendapat kalau SEM ini adalah SEO dan juga PPC gitu, tapi ada yang berpendapat SEM ini sama dengan PPC gitu. Nah jadi ya ambil aja kalian mau teori yang mana ya, aku cuma kasih tahu ya intinya seperti itu. Nah kalau misalnya SEO ini search engine optimization yang organik gitu, jadi nggak berbayar gitu. Kalau misalnya PPC itu pay per click ya, search advertising gitu. Nah dan ini ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya SEO itu great long term ROI ya. Tadi udah dijelasin juga sebelumnya ya tentang return of investment ya. Jadi emang bener-bener jangka panjang gitu. Investasi jangka panjang banget nih untuk memaksimalkan SEO gitu. Begitu misalnya artikelnya ada di atas gitu. Dan itu karena
SEO ya, penyebabnya karena maksimalnya SEO yang digunakan gitu. Nah, itu bisa jangka panjang gitu, bisa lama, misalnya ada di halaman depan gitu dan terus menerus diklik sama orang gitu, terus ada yang search lagi, diklik lagi gitu, karena ada di depan gitu, bisa ada di atas search engine gitu. Jadi emang benar-benar investasi yang long term banget ya. Terus high selling and volume gitu. Jadi semakin bagus hasil SEO-nya, semakin tinggi juga nih penempatannya gitu. Semakin tinggi tempatnya ya. Jadi biasanya kalau SEO-nya jelek ya nggak bakal nongol di awal-awal tuh. Udah buru-buru kelihatan sama yang nyari gitu. Biasanya udah nggak tahu lah udah di halaman berapa gitu, udah agak akhir-akhir gitu. Nah itu bisa jadi SEO-nya ya kurang baik gitu, kurang dimaksimalkan dengan baik gitu. Jadi SEO itu sebenarnya bisa dimaksimalkan ketika teman-teman nih sebelum buat artikel atau buat berita ya atau apapun tulisan-tulisan di internet itu harus riset dulu gitu. Untuk melakukan SEO itu harus riset dulu, misalnya di Google Trends gitu. Dicari tuh keyword apa sih yang lagi rame gitu, terus keyword ini banyak nggak ya yang nyari gitu. Nah itu kelihatan semuanya di Google Trends. Nah kalau misalnya udah dicari nih misalnya beberapa keyword yang rame untuk tombol search ya, ramai di tombol di klik gitu, di search, itu bisa lihat di Google Trends gitu. Itu bisa dijadiin hashtag-hashtag di dalam itunya, di dalam blognya gitu, kemudian diimplementasikan juga tuh kalimat ataupun kata ya, kata yang tinggi di Google Trend itu ada di setiap paragraf gitu, dan misalnya di setiap paragrafnya ada sekitar 3 kata gitu. Jadi emang ditulis berulang-ulang gitu, itu juga bisa memaksimalkan SEO gitu. Terus dengan adanya SEO ya tentunya more exposure, branding and awareness juga gitu. Jadi kalau misalnya dimaksimalkan nih SEO-nya tentunya bisa jadi branding perusahaan ya, jadi awareness gitu. Jadi misalnya ada orang yang nggak tahu apa itu POS gitu. Nah terus misalnya teman-teman technical writer bikin tulisan uh, terkait dengan POS. Nah terus ada orang yang search apa itu POS gitu. Terus begitu diklik, nah itu ada tuh penjelasan tentang POS bla 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 gitu. Nah akhirnya dari artikel itu jadi tahu oh POS tuh ini. Terus misalnya di akhir artikelnya biasanya ya di spill sedikit lah ya marketingnya Settle AI gitu, biar mereka menggunakan produk POS kayak gitu. Jadi intinya emang SEO ini kalau dimaksimalkan ya itu bisa bagus banget untuk perusahaan gitu, bisa membangun branding, awareness dan sebagainya gitu. Terus kalau pay per click ya, kalau PPC itu ya quick setup ya tentunya, karena kan langsung di setting ya, begitu iklan itu di setting semuanya dari berapa budgetnya gitu. Nah kemudian highly measurable and quantifiable itu. Jadi untuk pay per click ini dia tinggi gitu untuk pengukurannya. Jadi mudah gitu, mudah terukur gitu, dan kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi ada datanya gitu, karena pakai pay per click ya, pakai ads gitu. Itu tuh ada datanya gitu, data dari hasil pay per clicknya itu berapa orang sih yang ngeklik gitu, dan sebagainya gitu. Jadi kelihatan gitu ya viewersnya dan lain-lainnya gitu. Kemudian less development resources needed. Nah jadi dengan adanya pay per click ini ya nggak perlu banyak SDM ya, nggak perlu banyak pengembangan SDM misalnya SDM-nya harus ada yang jago SEO gitu, nggak harus gitu, karena kan mereka udah bayar pay per click gitu ya misalnya itu. Nah kalau misalnya kelemahannya kalau misalnya SEO ini itu sulit diukur. Kenapa? Kalau misalnya PPC kan tadi pakai ads ya, jadi tuh kelihatan gitu semua datanya, berapa jumlah
kliknya dan lain-lainnya, pokoknya detail gitu, detail, benar-benar detail gitu, jadi terukur. Nah kalau misalnya SEO ini nggak terukur gitu, kadang sulit ya, sulit diukur gitu, karena kan juga hasil analisis dari Google Trends sendiri, terus penempatan penempatan kata-kata yang trendingnya itu juga karena sendiri ya, jadi benar-benar organik ya, benar-benar organik gitu, nggak ada sulit jadinya terukurnya gitu, karena nggak ada data untuk mengukur SEO gitu, jadi sulit untuk diukur gitu untuk kuantitasnya. Nah terus tentunya kalau misalnya SEO itu lebih banyak ya, kerjanya lebih banyak, kayak desainnya, terus untuk developmentnya, atau mungkin seorang penulis pemula ya, penulis blog pemula itu biasanya sulit kan untuk bisa SEO itu sendiri gitu, jadi belajar dulu, coba-coba dulu, trial and error dulu gitu, sampai akhirnya bisa naik artikelnya gitu. Terus SEO juga ini ya, takes a while gitu. Jadi bukan untuk jangka pendek gitu, tapi untuk jangka panjang. Karena kan bagus banget ya kalau udah ada di halaman pertama gitu, begitu di search kata apa gitu, terus udah ada di halaman pertama, itu udah bagus banget untuk jangka panjang gitu. Karena orang kan juga terus menerus ya, ada yang searching gitu, terus ada yang kepoin suatu hal gitu. Nah itu terus menerus diklik, terus menerus dibaca oleh orang lain gitu, jadi jangka panjang banget untuk SEO ini gitu. Kalau pay per click itu konsnya itu dia tentunya lebih mahal ya, lebih mahal karena ya bayar gitu, dan bayarnya itu per klik gitu, per klik, per ada yang ngeklik itu misalnya budget yang ditanamkan itu berkurang kayak gitu. Terus pay per click itu lower selling and volume potential. Jadi pay per click ini potensi untuk berada di puncak terus-menerusnya itu rendah gitu. Jadi dia bisa ada di puncak, bisa ada di atas halamannya ya, di atas search gitu, search engine. Itu ya karena dia pakai ads gitu, karena dia berbayar gitu kan, pakai PPC gitu. Nah tapi kalau misalnya budgetnya udah habis ya udah gitu, hilang gitu dari halaman pertama, di atas itu udah hilang gitu, udah nggak di situ lagi gitu. Jadi maybe subject to ad blindness gitu. Jadi um, terus berjalannya PPC itu ya juga bisa menyebabkan kebutaan iklan gitu. Jadi ketergantungan pakai PPC terus biar tetap ada di atas terus halamannya gitu. Jadi emang membutuhkan budget yang lebih untuk PPC gitu. Nah makanya untuk teman-teman writer ya terutama itu penting banget sih untuk belajar SEO gitu. Jadi lebih long term juga kan, lebih efektif sebenarnya SEO itu. Tapi tergantung kebutuhan ya, kalau misalnya tujuannya mungkin untuk sales gitu atau untuk promosi ya itu bisa pakai PPC gitu. Nah, contohnya ini banyak ya teman-teman ya. Tadi mungkin udah disebutin juga ya, diantaranya Google Ads, Search Ads, Shopping Ads, Display Ads itu juga masuk ke sini bisa. Next. Nah, ini contohnya ya, contohnya mungkin masih ada yang bingung tadi bedanya SEO sama PPC apa. Nah, kalau misalnya PPC kan paid ya, berbayar. Kalau teman-teman lihat begitu search ada tulisan ads-nya, nah itu berarti PPC pakainya. Kalau misalnya dia ada di halaman atas tapi nggak ada tulisan ads-nya ya, itu berarti organik, berarti SEO-nya bagus itu. Itu. Next. Nah, selanjutnya SMO versus SMM. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa sih SMO atau SMM itu? Ada yang tahu? Boleh kalau tahu, boleh on mic atau nulis di chat juga boleh. Kayak apa SMO atau SMM?
Oke, bener nih, Talia ya. Social media optimization sama social media marketing. Ini sama sih ya kasusnya kayak Sam tadi ya, SEM tadi. Jadi ada juga yang anggap kalau SMM itu social media marketing secara keseluruhan gitu. Tapi biasa dikatakan juga kalau SMO ini social media optimization yang mana dia itu organik gitu. Kalau SMM social media marketing itu paid gitu. Nah, SMO ini itu biasanya bisa dimaksimalkan ya dari isi kontennya, kemudian misalnya mengikuti perkembangan algoritma atau mengikuti tren-tren yang lagi viral ya untuk mengembangkan sosial media optimization ini gitu. Dan juga bisa strategi-strategi non paid lainnya ya itu masuk ke SMO gitu. Nah, kalau untuk yang paid biasanya disebut social media marketing gitu. Nah, social media marketing ini suka disebut SMM ya. Sebenarnya social media marketing ini lebih ke paid ya, lebih ke yang paid social media gitu. Jadi kayak FB ads, Instagram ads gitu. Terus TikTok ads ya, pokoknya sosial media yang berbayar gitu ya, iklan-iklan di sosial media gitu. Itu masuk ke SMM gitu. Nah, sama ya kayak yang sebelumnya juga, tentunya untuk memaksimalkan SMM itu harus dianalisis juga ya marketnya, pilihan marketnya, kemudian isi kontennya juga mungkin harus berkualitas, harus ada call to actionnya gitu. Jadi orang tuh mau ngeklik, mau uh, lanjut isi data misalkan atau enggak mau beli produk kita gitu. Jadi bisa disesuaikan tuh. Dan digital marketing ini ya bisa dibilang yang paling banyak dipakai sama UMKM ya terutama karena emang yang paling mudah gitu SMO dan SMM ini dan paling cepat juga menurutnya gitu karena orang mungkin kalau searching nggak setiap hari gitu, nggak setiap hari orang juga uh, ngepoin sesuatu gitu kan. Nah, tapi kalau sosial media biasanya setiap orang juga buka setiap hari gitu. Jadi emang penting banget untuk memaksimalkan sosial media gitu. Bisa dimulai dari yang organik dulu ya dan sama ya kayak yang tadi udah disebut di awal gitu. Kalau yang organik untuk jangka panjang itu berpengaruh banget gitu. Nah, yang paid itu lebih ke jangka pendek gitu. Next. Oke, selanjutnya ada CRM. Nah, jadi CRM ini adalah Customer Relationship Management ya. Oke, sebenarnya banyak juga ya digital marketing yang lainnya gitu. Nah, CRM ini salah satunya ya. Jadi bagaimana dia bisa memanage dari customer gitu, membangun hubungan dengan customer misalnya memberikan service, kemudian mengurusi orderan gitu atau CRM juga analisis gitu, melakukan analisis marketing juga. Terus bahkan CRM juga bisa membangun strategi ya untuk sales juga bisa, support juga itu masuk ke dalam CRM gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, mungkin admin ya untuk kerjaan sebagai admin itu kan biasanya cuman kerjanya balas-balas singkat aja gitu. Nah, kalau CRM ini biasanya mereka lebih kompleks ya, lebih kompleks dan harus bisa marketing juga gitu. Jadi ke digital marketingnya ini lebih ke pelayanan kepada customer gitu, lebih melayani konsumen gitu. Gimana cara memaksimalkan customer relationship ini gitu, cara membangun hubungan dengan customer gitu dan bisa strateginya, bisa marketing, analisisnya gitu. Jadi nggak cuman jadi admin doang gitu. Ataupun biasanya adminnya ada beda tim lagi gitu. Jadi CRM itu lebih ke yang buat strateginya gitu. Tapi kalau startup biasanya digabung ya CRM sama adminnya gitu. Jadi tergantung tergantung perusahaannya ya, tapi CRM ini juga masuk
ke digital marketing gitu. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi siapa tahu ada yang berminat nanti bekerja di bagian CRM itu bisa dipelajari juga gitu. Kalau yang suka berinteraksi dengan orang lain gitu, tapi juga memaksimalkan marketing ya, kemampuan marketingnya gitu. Next. Oke, mungkin tadi segitu aja ya teman-teman untuk penjelasan detail digital marketingnya yang dijelaskan secara detail gitu. Sisanya sepertinya teman-teman juga udah paham lah ya, ada ads dan lain-lainnya gitu yang organik tadi udah disebutkan secara umum gitu. Habis ini boleh dipelajari lagi sendiri ya, barangkali ada yang lebih keponya lebih spesifik gitu ke suatu jenis digital marketing gitu, atau bisa disiapkan untuk pertanyaannya juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas digital marketing mix. Jadi digital marketing mix ini ada 3 ya teman-teman, itu ada earn, paid, sama own. Nah, kalau misalnya yang paid, ya teman-teman udah tahu lah ya, tadi juga udah dijelasin paling banyak kayaknya yang paid itu. Jadi yang berbayar ya, digital marketing yang berbayar. Terus kalau yang own itu digital marketing yang mana milik kita sendiri gitu, atau milik perusahaan kita gitu. Jadi emang kepunyaan kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya earn digital marketing atau suka disebut earn media juga, itu biasanya hasil strategi marketing yang diperoleh secara organik, tapi nggak dihasilkan langsung oleh perusahaan gitu, tapi dari entitas lain, misalnya dari pelanggan gitu dan lain-lain gitu. Nah, uh, kalau misalnya paid, ya tadi udah dijelasin ya, ada pay per click, display ads, terus ada remarketing, retargeting gitu. Jadi bahkan ketika kita melakukan aktivitas marketing pun ya, ketika kita udah menargetkan sesuatu pun gitu, itu juga harus dilihat hasilnya gimana. Apakah perlu di remarketing ulang, apakah perlu di retargeting ulang gitu, barangkali ada yang bisa diimprove gitu. Jadi harus terus-menerus dilakukan improvisasi ya kalau marketing itu gitu, nggak bisa stuck di situ-situ aja. Terus ada paid social media, native ads, terus paid influencers ya, teman-teman udah tahu lah ya. Terus kalau yang earn ya, yang earn itu ada review. Misalnya ya teman-teman sering lihat kan ya, ada influencer atau bahkan kalian sendiri gitu habis beli apa gitu, nge-review suatu barang atau jasa gitu, habis dari mana, habis jalan-jalan pun ya kadang ngasih tahu tempatnya di mana gitu, bikin orang tertarik jadi pengen kesana juga gitu, ngetek tempatnya gitu. Nah itu juga bagian dari bentuk review gitu. Jadi marketing yang sebenarnya nggak direncanakan sama si pemilik bisnisnya ini ya, jadi kayak murni dari pelanggan gitu, bukan dari perusahaannya gitu. Kemudian ada media coverage yang mungkin media-media yang meliput berita-berita gitu secara percuma ya, secara emang dari mereka gitu, pokoknya nggak ada hubungannya sama permintaan perusahaan gitu. Terus just post ya, itu penulis tamu biasanya tuh kalau di tulisan blog-blog pribadi ya, itu ada misalnya bagian just postnya itu ditulis sama orang lain gitu. Itu sekarang kan di sosial media juga suka ada ya just post yang kayak konten kolaborasi gitu. Misalnya kolaborasi sama siapa gitu. Jadi kan yang collabnya itu bareng sama yang buat kontennya gitu. Nah, yang nggak buat kontennya itu jadi masuk ke just post gitu kan, karena bukan dia yang nulis gitu. Itu juga bisa masuk ke earn gitu. Terus misalnya nih kita mention harus social share ya, kita share postingan sosial media, terus influencers yang free ya, itu kan juga banyak ya. Ya, jadi ini nih terutama yang bisa kita lakuin ya. Sebenarnya social shares ini kalau misalnya teman-teman ya bisa nih dimaksimalkan untuk
postingan-postingan Sentral AI ya, teman-teman bantu untuk share gitu, kemudian like, komen, save juga boleh gitu untuk naikin engagementnya. Nah, terutama share ya, misalnya nih kalian semua kalau Central AI misalnya ngeposting nih dari anak-anak digital marketing ngeposting konten, boleh teman-teman bantu share juga di sosial media kalian gitu, di story kalian gitu, supaya dari situ kan terjadi marketing juga ya, terjadi digital marketing yang earn juga gitu. Jadi benar-benar bisa naikin engagement juga gitu, dan siapa tahu di kenalan-kenalan kalian yang cocok untuk menggunakan produk Central AI jadi tertarik gitu sama produk Central AI gitu. Jadi bisa saling kerjasama ya teman-teman untuk memaksimalkan sosial media Central AI gitu. Lalu yang ketiga ada own ya. Own itu jadi milik milik kita sendiri ya, milik perusahaan sendiri, contohnya website, blog, profiles, email, social page ya. Teman-teman udah tahu lah ya. Terus kayak ini nih webinar sekarang misalnya, atau teman-teman nanti kan ngisi webinar ya semuanya gitu. Jadi itu juga bagian dari earn digital marketing gitu, Ya, masuk masuk rame, ke rame. earn digital marketing, Ya, karena teman-teman di situ diselip-selipkan kan ya marketingnya Central AI di sana gitu. Orang-orang yang tadinya nggak tahu, awalnya niat ikut acaranya aja, eventnya aja, jadi tahu Central AI gitu. Jadi itu bagian dari own digital marketing gitu. Next. Ya, kalau kata Bill Gates ya, jika bisnis kamu nggak ada di internet, ya kamu akan keluar dari bisnis gitu. Jadi kasarnya ya bangkrut, atau ya bisnisnya berakhir kalau bisnisnya nggak ada di internet gitu. Karena emang semuanya butuh internet ya, semuanya butuh digital marketing untuk memaksimalkan bisnis dan perusahaan gitu. Ya, mungkin itu aja ya materi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Ana. You are now unmuted. baik. Terima kasih Kak Fat atas materinya. Terima kasih juga atas penyampaiannya yang sangat insightful dan menarik banget. Nah, jadi eh, atas materi dari Kak Fat ini kita jadi bisa tahu nih mengenai apa itu digital marketing, lalu apa itu keuntungan-keuntungannya untuk penggunaan digital marketing sendiri. Lalu tadi ada jenis-jenisnya juga dari mulai SEO, PPC, Social Media Marketing and Optimization, lalu yang terakhir ini ada CRM ya tadi. Makasih ya Kak Fat sekali lagi. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih, mungkin kepada teman-teman peserta yang punya pertanyaan atau tadi mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasannya Kak Fat, bisa langsung open mic atau menuliskannya di kolom public chat. Teman-teman yang ada pertanyaan. You are now muted. You are now Ada unmuted. beberapa yang lagi typing nih. Mungkin ada beberapa yang mau tanya nih ya, Kak. You are now muted. Kalau ada yang mau unmute juga boleh teman-teman. You are now Ya, unmuted. iya nih mungkin ada yang mau open mic, sekalian bisa langsung komunikasi nih sama Kak Fat. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya, Kak. Aku izin bacain dari Azi Umardi. Izin bertanya, Kak, apa tantangan terbesar yang dihadapi tim digital marketer saat ini? You are now muted. Oke, terima kasih Azi atas pertanyaannya ya. Sebenarnya
tantangan terbesar ya kalau ditanya, semua tim juga pasti ada tantangannya ya, ada rintangannya masing-masing. Cuman untuk digital marketer sebenarnya tantangannya itu lebih ke apa ya, efisiensi budget ya. Karena ketika kita gagal misalnya untuk paid digital marketing ya, terutama kalau misalnya kita uh, hasilnya nggak nggak menghasilkan gitu kan, jadi boncos ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu sih, kayak kita tuh harus benar-benar nyusun strategi yang baik gitu untuk bisa balik modal, misalnya untuk ads yang kita jalanin itu bisa balik modal gitu. Gimana sih caranya? Nah itu ya mungkin tantangannya. Jadi butuh uh, ya yang tadi udah aku jelasin ya, strategi yang panjang gitu untuk bisa melakukan ads itu supaya nggak boncos lah ya, nggak boncos dan nggak coba-coba lagi gitu. Jadi dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan gitu dan bisa tercapai targetnya gitu. You are now unmuted. Oke, makasih Kak Fat. Untuk Kak Aziz sendiri gimana? Apa ada yang mau? Oke, makasih. Untuk selanjutnya ya Kak, dari Aditya Setia, izin bertanya, eh, bagaimana awal terbentuk platform sentral AI dan penyusunan proposal bisnis serta penentuan tugas dari siapa yang menentukan Kak? Karena biasanya menyusun platform awal itu lumayan ribet. You are now muted. Oke, terima kasih Aditya atas pertanyaannya. Cuman aku mau minta maaf mungkin sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang saya itu nggak ada di Central AI dari awal gitu. Jadi baru bergabung di pertengahan Central AI gitu. Jadi kurang tahu gitu ya untuk awal mulanya. Tapi saya akan sharing dari apa ya, dari pengalaman sendiri ya di perusahaan lain gitu, bukan di Central AI gitu. Jadi kalau misalnya awal mula terbentuk platformnya ya tentunya itu dimulai dari ide dulu ya teman-teman gitu. Ide dulu, kita misalnya ini sebenarnya masuk ke apa ya, bisnis model ini si pitch deck ya, untuk merencanakan bisnis ya. Untuk merencanakan bisnis itu tentunya teman-teman harus panjang nih ya sebenarnya, riset riset market dulu gitu. Apakah marketnya udah ada nih, udah ada orang-orang yang mau membeli produk atau jasa kita gitu. Nah, baru setelah itu, nah yang sering orang salah ya, kadang orang tuh nentuin produknya dulu atau nentuin jasanya dulu baru dijual gitu. Ternyata nggak cocok karena nggak ada yang beli misalnya, nggak ada yang tertarik gitu, atau nggak ada yang membutuhkan itu gitu. Jadi sebenarnya yang pertama kita lihat itu marketnya dulu, ada nggak sih yang memerlukan jasa AI. Nah, karena banyak ya memerlukan jasa AI, ya mungkin teman-teman juga udah hadir kan ya yang di seminar tentang artificial intelligence itu ya, waktu di awal-awal onboarding itu kan juga dijelasin ya kalau peluang AI itu bagus banget untuk kedepannya gitu, dan setiap perusahaan bahkan UMKM pun itu sebenarnya membutuhkan teknologi AI gitu. Nah, karena marketnya ada, akhirnya ya terbentuklah ide Central AI gitu, menyusun platformnya gitu. Nah, terus para founder dan co-foundernya ya merancang itu ya, merancang bisnis itu, merancang proposal bisnisnya. Terus biasanya kalau penentuan tugas itu kan berawal dari mencari apa ya, mencari partner bisnis ya, mencari partner bisnis yang biasanya kemampuannya itu beda sama kemampuan si foundernya misalnya gitu. Kayak foundernya itu nggak bisa melakukan A gitu, atau kurang dalam untuk melakukan A gitu. Nah, dia akhirnya mencari partner yang ke bidang itu gitu, terus yang ke bidang B gitu. Jadi dari situ ya, dari udah terbentuknya tim itu ya bisa kerjasama, bisa dibagi-bagi tugasnya gitu. Jadi ya yang menentukan biasanya founder itu sendiri gitu. You are now unmuted. Oke, terima kasih Kak Fat. Mungkin dari Kak Adit ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin sudah jelas?
Oke, baik. Terima kasih Kak Adit. Oke, selanjutnya dari Kak Trianto. Dalam dunia marketing dikenal istilah bakar uang dengan tujuan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan terlebih dahulu atau membuat brand dikenal. Nah, sejauh mana dan sampai kapan hal itu dilakukan dan bagaimana cara mengukur ROI-nya atas budget marketing yang sudah kita keluarkan tersebut? You are now muted. Oke, terima kasih Trianto ya. Keren banget nih pertanyaannya. Jadi istilah bakar uang itu sebenarnya bukan di marketing ya, tapi dari perusahaan startup ya biasanya pakai ya bakar uang dulu gitu ya. Nah, emang yang utamanya biasanya paling banyaknya bakar uangnya di bidang marketing ini gitu. Nah, sebenarnya untuk bakar uang itu sebenarnya nggak masalah ya selama emang tujuannya jelas gitu kan, misalnya untuk dapat loyalitas pelanggan, bikin brand terkenal ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ngalamin ya, misalnya buka aplikasi A, nanti dapat uang sekian atau dapat saldo di aplikasi itu sekian gitu. Atau misalnya teman-teman misalnya punya suatu aplikasi, terus kalau misalnya ngajak teman-teman yang lainnya, nanti teman-teman dapat saldo. Nah, itu kan banyak kayak gitu ya. Itu masuk ke affiliate marketing, yang namanya affiliate marketing. Dan itu juga benar strategi bakar uang juga gitu ya. Ngabisin uang perusahaan gitu lah ya untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Nah, kalau ditanya sejauh mana dan sampai kapan hal itu dilakukan, ya bisa dibilang sejauh masih dibutuhkan dan itu marketing yang efektif, ya bisa terus-menerus dilakukan gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kayak simpelnya yang paling sering kita gunakan di Grab atau Gojek ya, itu sampai sekarang juga masih bakar uang ya. Shopee juga gitu, ngasih-ngasih gratis ongkir, ngasih-ngasih potongan yang mana mereka yang nanggung gitu. Itu kan mereka masuk ke bakar uang juga ya kan. Nah, jadi dibilang sejauh mana sampai kapan itu nggak ada batasan juga sebenarnya, nggak ada batasan yang tetap ya. Jadi tergantung bagaimana perusahaannya. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ya, Gojek itu bahkan bisa dibilang belum balik modal gitu, nggak balik modal. Perusahaan startup yang unicorn itu banyak banget yang belum balik modal karena ya itu mereka bakar uang, strateginya bakar uang. Selama cash perusahaannya ada, selama budget kesananya ada gitu, ya mereka bakal terus melakukan bakar uang itu gitu sampai duit mereka yang penting muter gitu. Itu jadi tergantung ke strategi perusahaan itu sendiri ya, sampai kapan mau menggunakan strategi bakar uang itu gitu. Terus kalau cara mengukur ROI ya, cara mengukur ROI. Oke. Kalau cara mengukur ROI atas budget marketing, ini ada hitungannya ya. Ini ada hitungannya untuk nentuin ROI itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi ada perhitungannya gitu. Nggak serta merta bisa return of investment-nya kelihatan gitu. Bahkan misalnya orang-orang tuh cuma bisa merencanakan target ROI-nya segini gitu, tapi belum tentu tercapai gitu. Jadi ROI itu kan return of investment ya, return of investment yang mana dari net profit kalau nggak salah ya hitungannya itu dari sebentar, itu perhitungannya dari net profit dibagi biaya iklan ya, net profit dibagi biaya iklan dikali 100% gitu. Jadi net profit itu tuh keuntungan yang didapat tapi udah apa ya, belum bersih gitu, dibagi biaya iklan dikali 100% gitu. Itu rumus ROI ya. Jadi ya bisa dibilang cara mengukur ROI itu seperti itu gitu, ada perhitungan itu gitu.
You are now unmuted. Oke, baik. Makasih Kak Fuad. Mungkin dari Kak Trianto, oh ya sudah. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin aku yang tanya ya Kak, satu pertanyaan aja. Jadi kan tadi udah ada banyak nih Kak, contoh-contoh dari digital marketing. Nah, kalau menurut Kak Fat sendiri, untuk UMKM yang baru mau memulai nih Kak, baru mau memulai mempromosikan dagangan atau bisnis mereka, memakai digital marketing, itu metode apa sih yang terbaik digunakan gitu Kak? You are now Oke, muted. kalau dibilang metode apa itu sebenarnya nggak ada metode khusus ya. Tapi balik lagi ke marketnya mereka gitu, marketnya ada di mana gitu. Misalnya kalau marketnya mungkin lebih cocok di WhatsApp gitu atau mungkin di Instagram gitu itu kan beda ya. Jadi bisa dimaksimalkan di berbagai platform ya kalau misalnya bisa maksimal. Cuman kita juga harus melihat kira-kira SDM-nya itu kuat di mana gitu. Jadi lebih dimaksimalkan lagi mau dikembangkan di mana gitu. Misalnya baru bisa fokus untuk di WhatsApp dan Instagram dan itu yang secara organik ya. Ya udah nggak apa-apa dimaksimalkan dulu di situ gitu yang secara organik. Nanti seiring berjalannya waktu misalnya udah banyak cash UMKM-nya gitu terus bisa naik ke Instagram Ads gitu misalnya. Jadi intinya disesuaikan ya dengan perusahaannya, kebutuhannya apa gitu. Bahkan dalam ads aja itu kita bisa milih apakah ads ini tujuannya untuk awareness, apakah untuk penjualan gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan apa targetnya dan diselaraskan dengan strategi yang dilakukan seperti itu. You are now unmuted. Oke, baik Kak Fat. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, sesi tanya jawabnya akan aku tutup nih, teman-teman. Oke, udah nggak ada ya. Jadi, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, aku mau ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman atas pertanyaannya tadi yang luar biasa, juga kepada Kak Fat nih atas jawabannya tadi. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula webinar hard skill hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fatia yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan teman-teman semua dari tadi. Terus teman-teman magang Sentral AI juga saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti webinar hasil hari ini dengan excited ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini kelak dapat berguna untuk kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa nih untuk mengisi presensi yang sudah saya share di public chat. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih ya Kak Fat atas waktunya, teman-teman juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana dan teman-teman semua. Kita ngefoto dulu nih. You are now unmuted. Oh, iya. Oh iya, mungkin teman-teman, sorry aku lupa nih. Mungkin teman-teman yang bisa open cam, bisa foto bareng nih dulu sama kita. Sorry, aku lupa. Maaf ya Kak Fat. Oke, nggak apa-apa. Yuk teman-teman yang bisa on cam.
Oke, kalau udah aku mulai ya. Mungkin dari operator udah siap belum? Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Makasih ya Kak Fat. Oke, makasih You are now semua. muted.